Maaf Kisanak, kami mengganggu waktu istirahat Kisanak, kata Kamandanu ketika seorang lelaki setengah baya keluar dari regol rumahnya. Oh tidak apa-apa Kisanak, mari masuk Kisanak, silakan singgah di pondok kami yang sederhana, jawab lelaki setengah baya itu dengan ramah. Terima kasih Kisanak, sebelumnya izinkan saya bertanya, apa di sini dulu bekas rumah Empu Renggareksa? Tanya Kamandanu pada lelaki itu. Kening lelaki itu mengerut sesaat, dia memandang Kamandanu dan Jambu Nada dengan seksama. Ada hubungan apa Kisanak dengan Empu Renggareksa? Tanya heran lelaki itu. Kami adalah keluarga dari Empu Renggareksa. Jika ini betul bekas perkarangan rumah Empu Renggareksa, kami mohon izin untuk singgah sebentar, sahut Kamandanu dengan senyuman yang selalu menghiasi bibirnya. Oh silakan Kisnak, mari Kisnak, mari Engger, jawab lelaki itu mempersilakan Kamandanu dan Jambu Nada masuk ke halaman rumahnya. Dengan dibimbing lelaki itu, Kamandanu dan Jambu Nada memasuki halaman rumah itu. Silakan Kisanak, silakan Engger naik di pondok kami yang sederhana ini. Lelaki itu mempersilakan mereka naik di pondoknya. Duduklah Kisanak, Engger, saya ke belakang sebentar. Ada sedikit ubi kayu rebus dan kacang rebus yang kemarin kami ambil di belakang pondok ini. Oh tidak perlu repot Kisanak, kami hanya singgah sebentar untuk melihat suasana pedukuhan ini. Tidak apa Kisanak, tidak ada yang lebih yang dapat kami berikan. Hanya sesuatu yang sederhana, jawab lelaki itu dengan senyuman yang ramah. Sebentar kemudian lelaki setengah baya itu membawa nampan yang penuh dengan ubi kayu dan kacang rebus. Sedangkan di sampingnya wanita setengah baya membawakan minuman dingin. Silakan Kisanak, ini sedikit hasil tanah di belakang pondok ini. Lelaki itu mempersilakan Kamandanu mencicipi hidangannya. Terima kasih Kisanak, kami merepotkan keluarga ini, jawab Kamandanu. Lelaki itu tersenyum, sangat tidak merepotkan Kisanak. Sudah menjadi kewajiban kami memberikan sesuatu yang dapat dihidangkan buat tamu kami. Ini istriku Kisanak. Warga di sini biasa memanggilku Ki Junkar. Lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan ramah. Ini memang bekas pekarangan rumah dari Empu Renggareksa. Kalau boleh siapakah Kisanak ini? Hubungan keluarga apa Kisanak dengan Empu Renggareksa? Kamandanu menganggukkan kepalanya pelan sambil minuman dingin yang telah Ki Junkar hidangkan. Namaku Arya Kamandanu Kisanak dan ini putraku Jambu Nada. Belum sempat Kamandanu menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba saja Ki Junkar mendadak berwajah pucat. Dengan terbungkuk dia menyembah Kamandanu. Ampun Gusti, hamba tidak mengira bahwa Gusti yang berkunjung di sini. Mohon ampun atas kelancangan hamba Gusti. Sambil menunduk Ki Junkar berucap pelan. Istrinya Nyi Junkar pun menunduk dalam. Kamandanu dan Jambu Nada terkesiap dengan perlakuan suami istri itu sambil membangunkan badan Ki Junkar yang membungkuk. Kamandanu berkata, bangunlah Ki Junkar, tak pantas aku dan anakku dihormati seperti ini. Harusnya kami yang telah berterima kasih telah dipersilakan singgah di sini. Dengan tetap membungkuk Ki Junkar menjawab, tidak Gusti, kamilah yang telah lancang tidak menerima Gusti dengan sewajarnya. Sudahlah Ki Junkar, aku bukan lagi orang-orang di pemerintahan. Aku sudah menjadi seperti dulu lagi, sama seperti Ki Junkar, rakyat biasa, penghuni bumi Majapahit ini, jawab Kamandanu yang mengerti perubahan kelakuan Ki Junkar. Harusnya dia tak menyebut namanya. Dia tak mengira namanya masih dikenal dan dikenang sebagai Panglima Majapahit. Ki Junkar masih saja menunduk. Hamba tahu bahwa Gusti sudah tidak lagi menjadi Panglima di Majapahit, tapi nama Gusti tetap terpahat di hati hamba dan warga Kurawan ini. Kamandanu hanya menghela napas, tidak tahu harus berbuat apa. Hening di serambi itu, hanya suara nafas mereka yang berganti berhembus. Jika kau masih seperti ini, sebaiknya kami mohon diri Ki Junkar. Kami telah membuat Ki Junkar merasa tidak senyaman tadi. Pelan suara Kamandanu memecahkan sunyi. Ki Junkar terkesiap. Dalam kebingungan dia memberanikan diri melihat wajah Kamandanu dan Jambu Nada. Sambil menatap Ki Junkar, Kamandanu memegang pundak Ki Junkar. Aku dan anakku akan mengucapkan terima kasih jika Ki Junkar bersikap biasa, selayaknya pada yang lain. Dengan tidak memperlakukan kami berlebihan akan membuat kami merasa nyaman. Akhirnya Ki Junkar berusaha untuk bersikap biasa. Ini dilakukan agar Kamandanu dan anaknya tidak segera pergi dari pondoknya. Panggil saja aku dengan Ki Kamandanu, dan kau Jambu Nada. Ucapkanlah salam pada Ki Junkar dan Nyai Junkar, kata Kamandanu dengan mata menoleh pada Jambu Nada. Segeralah Jambu Nada beringsut dan menunduk hormat. Terimalah salam hormat dariku Paman dan Nyai. Oh Ki Junkar dan Nyai Junkar membangunkan Jambu Nada. Ya Engger.
Apakah Ki Kamandanu dan Engger Jambu Nada hendak kembali dan menetap di Kurawan? Jika demikian kami para warga akan menyiapkan pondok ini untuk Ki Kamandanu, karena tanah ini adalah milik ayah Ki Kamandanu, kata Ki Junkar dengan tidak melepaskan hormatnya. Sedikit mengernyitkan dahinya, dan kemudian tersenyum Kamandanu menjawab, tidak Ki Junkar, kami tidak ingin menetap di sini. Kalaupun kami ingin menetap di sini, tentunya kami akan mencari lahan baru. Ini kan sudah menjadi hak Ki Junkar dan keluarga Ki Junkar. Tidak Ki Kamandanu, dulu Pak Buyut hanya menitipkan pada saya untuk tinggal dan merawat tempat ini. Dan jika kelak anak-anak dari Gusti Empu Renggareksa kembali, maka kewajiban kami untuk menyerahkannya, sahut Ki Junkar. Kembali tersenyum, Kamandanu berkata, sudahlah Ki Junkar, jangan memikirkan hal itu, aku tidak mempunyai niat untuk kembali ke pondok ini. Dan aku rasa Kakang Arya Dwi Pangga pun sudah merasa nyaman tinggal di Pasuruan, dan tidak akan kembali ke Kurawan. Lanjut Kamandanu berkata, sekarang apapun yang ada di sini sudah menjadi hak milik Ki Junkar dan keturunan Ki Junkar. Sudilah kiranya di lain waktu aku atau anakku menumpang singgah untuk berteduh atau bermalam. Terima kasih Ki Kamandanu, kami bersyukur atas kemurahan hati Ki Kamandanu. Tentu akan kami terima kapanpun Aki atau Engger sudi untuk singgah di lain waktu, sahut Ki Junkar dengan wajah yang cerah. Nah Jambu Nada, disinilah dulu ayah dilahirkan bersama uwakmu Kakang Arya Dwi Pangga, Kamandanu berujar pada Jambu Nada. Jambu Nada tersenyum, matanya berkeling di depan melihat halaman pondok. Tiba-tiba matanya berhenti ketika matanya melihat sosok dua gadis yang mengendap di balik regol tepi jalan. Wajahnya pucat, jelas wajah mereka menggambarkan ketakutan. Tak lama kemudian tiga lelaki yang tidak terpaut jauh dari umurannya. Nampak lelaki itu menarik tangan gadis yang di sebelah kanan. Dengan wajah sini lelaki tampan di depan kelihatan menghardik gadis itu. Kemudian mereka berjalan ke arah belakang. Nampak dengan tergesa-gesa mereka menuju hutan kecil di sebelah utara pondok bekas Empu Renggareksa. Ayah, apa boleh aku berkeliling sebentar di padukuhan ini? Jambu Nada meminta izin pada ayahnya. Kamandanu yang sedang berbicara pada Ki Juntara terdiam sebentar. Sambil mengernyitkan dahinya Kamandanu memandang anaknya. Kemudian kembali senyum menghiasi bibir Kamandanu. Pergilah Nada, mungkin kau ingin melihat sejuknya suasana padukuhan Kelhiran ayah ini. Ya Engger, lihat-lihatlah sekitar padukuhan eyangmu. Mungkin ada sesuatu yang bisa menarik buatmu Engger, timpal Ki Juntara sambil tersenyum. Jambu Nada beringsut kemudian keluar halaman. Perlahan Jambu Nada menyusuri jalan simpang di padukuhan Kurawan, kakinya mengarah ke utara. Dia merasa ada sesuatu hal yang terjadi dengan gadis itu. Jalannya semakin cepat, hingga sampai di tepi hutan kecil itu. Dengan jelas Jambu Nada mendengar orang-orang yang berbicara di sudut pohon besar. Di balik bambu besar yang rimbun Jambu melihat ada 5 orang di sana. Di antaranya 2 gadis di luar regol pondok Ki Juntara. Bagaimana Adi? Apakah adikmu sudah bersedia? Tanya pemuda yang menggunakan ikat kepala berwarna hitam. Sebentar Kakang, tapi setelah ini urusan kita apakah akan beres? Tanya pemuda berbaju hijau loreng itu. Pemuda berikat kepala hitam itu tertawa lirih. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyumnya itu. Tentu Adi, semua urusan kita akan beres. Tapi ingat, dia harus benar-benar masih bersih dan belum tersentuh. Aku yakin Kakang, tidak ada yang pernah menyentuhnya, jawab pemuda berbaju hijau loreng itu dengan yakin. Apa yang Kakang janjikan padanya Kakang? Tanya gadis berlesung pipit dengan penuh ketakutan. Tidak ada yang berlebihan Untari. Kau hanya menemani Kakang Pragolopati berjalan-jalan, sahut pemuda berbaju hijau loreng itu pada gadis berlesung pipit yang ternyata bernama Untari. Aku tidak mau Kakang. Sekarang biarkan aku pergi. Aku harus menemui Ki Dukun. Ingat ibu lagi sakit Kakang, sahut Untari yang hendak melangkah pergi. Ayolah Untari, biarkan aku mengantarkanmu pada Ki Dukun, sahut pemuda yang dipanggil Kakang Pragolopati dengan senyuman di kulum. Untari terdiam sebentar. Dengan sekuat tenaga dia menyahut, terima kasih Kakang Pragolopati, tapi ada Nyimas Mintari yang menemi aku. Ah sudahlah, tidak perlu basa-basi, kata pemuda yang dipanggil Kakang Pragolopati, kau harus ikut aku Untari. Ini sudah menjadi kesepakatan aku dengan kakangmu, lanjut Pragolopati yang sudah tidak telaten. Pucat dan menggigil tubuh Untari, dia tahu siapa Pragolopati. Anak dari saudagar permata yang kerap mempermainkan perempuan, dan rata-rata perempuan yang pernah dekat dengan pemuda itu akan menjadi kurang waras.
Kakinya mundur selangkah sambil memegang tangan Mintari, sahabatnya. Dengan sekali loncatan Pragolopati menyentuh sendi pundak tubuh Untari, nampaknya Pragolopati mengusai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dengan jelasnya tangannya menyentuh sendi aliran darah yang membuat tubuh Untari terdiam tak bergerak. Selanjutnya tubuh gadis itu dibopongnya, namun sebelum dia meloncat untuk meninggalkan tempat itu, tiba-tiba belakangnya terasa ditumbuk. Pragolopati menyeringai, mendelik melihat sekeliling. Siapa yang berani melakukan hal itu padanya? Apakah kau memukul aku, adik? Tanya Pragolopati pada pemuda berbaju hijau loreng dengan wajah yang memerah. Gugup pemuda berbaju hijau loreng menjawab, Tidak kakang, bukan aku kakang. Kembali Pragolopati ingin membopong tubuh Untari, tapi kali ini betisnya yang terasa dipukul. Kurang ajar kau Praya, Pragolopati menghardik pemuda berbaju hijau loreng. Dengan wajah yang memerah Pragolopati melayangkan tangannya menumbuk lambungnya pemuda berbaju hijau loreng yang bernama Praya itu. Tapi kembali sebelum tangannya menyentuh lambung Pralaya, tangannya lah yang merasa kesemutan. Sesuatu telah menyentuh tangannya dengan keras. Ternyata ada yang mau main-main sama Pragolopati. Kalau kau berani segera nampakkan batang hidungmu, jangan bermain seperti anak kecil yang pandainya petak umpet, hardik Pragolopati. Tak ada suara, hanya desiran angin yang membelai pepohonan di pinggir hutan kecil itu. Cahaya mentari yang sudah mulai condong menuju tempat pelabuhan, membuat tak lagi panas yang akan menyengat. Apalagi rimbun pepohonan menutupi cahaya yang mulai lemah untuk bersaing dengan dedaunan yang lebat itu. Hei, kenapa kau tak berani keluar? Ayo sini hadapi Pragolopati, murid dari Padepokan Sengkar Kecubung. Lantang suara Pragolopati menggema, kembali tak ada sahutan. Panas sudah hati Pragolopati. Kancir, sini berikan pedangmu, ucap Pragolopati pada orang berkepala pelontos. Dengan segera Kancir menyerahkan pedang miliknya pada Pragolopati. Segera pedang itu keluar dari warangkanya. Dengan erat Pragolopati menggenggam pedang itu. Hei dengar pengecut, jika kau tak segera keluar akan kubunuh dua gadis ini. Kalau kau ingin berlagak pahlawan, cepat keluar dan hadapi aku, tantang beserta ancaman Pragolopati pada penyerang tersembunyi itu. Dengan mengangkat tangannya, pedang itu diarahkan pada leher Mintari. Namun kembali sebelum pedang itu menyentuh leher gadis yang telah menginggil itu, tiba-tiba pedang itu terlembar dari Pragolopati, dan mata Pragolopati membelalak, karena tidak hanya terlempar, tapi pedang itu patah dengan 4 bagian. Apa yang kau lakukan di sini Pragolopati? Tiba-tiba suara lelaki serak bersama 4 lelaki bertubuh tegap menuju ke arah Pragolopati. Oh, Paman Guru, seru Pragolopati. Dengan sigap Pragolopati dan temannya yang berkepala pelontos menunduk hormat pada orang dipanggil Paman Guru oleh Pragolopati. Sebenarnya aku ingin membawa persembahan pada Eyang Guru, tapi ada seseorang pengecut yang mencoba menghambat aku Paman Guru, kata Pragolopati dengan tetap menunduk. Apakah kau menuduh aku Pragolopati? Tanya Paman Guru dengan sinis. Dengan gagap Pragolopati menjawab, tentu tidak Paman Guru, mana berani saya menuduh Paman Guru, lanjut Pragolopati. Apakah ini persembahanmu Pragolopati? Tanya Paman Guru sambil menunjuk Untari yang terdiam mematung. Iya Paman Guru, jawab Pragolopati. Bagus Pragolopati. Bawalah gadis itu, masalah orang itu biar Paman yang akan urus, kata Paman Guru dengan suara yang melengking mengeluarkan ajian gelap ngampar. Sebuah ajian untuk mengirimkan pesan pada seseorang, di mana orang yang cukup mempunyai tenaga simpananlah yang tidak akan merasakan efek dari ajian itu. Bagi mereka yang awam atau lemah tenaga dalamnya akan segera pingsan jika mendengarkan ajian itu. Itulah yang terjadi pada Paraya, Untari dan Mintari. Mereka sudah tidak mampu menguasai diri mereka sendiri, nafas mereka yang terasa sesak dan jantung yang berdegup kencang. 3 orang itu berjatuhan tak sadarkan diri, namun masih belum ada jawaban atau tanda-tanda orang itu akan keluar. Aneh, aku tidak merasakan kehadirannya. Tapi jelas tadi pedang yang patah dari tangan Pragolopati adalah perbuatan orang itu. Siapa sebenarnya orang itu? Menggumam Paman Guru. Sudahlah Pragolopati, bawa gadis yang lainnya, tinggalkan saja, perintah Paman Guru pada Pragolopati. Baru saja Pragolopati ingin membopong Untri, kembali nyiku terasa di pundaknya, bahkan lebih keras. Sakit yang luar biasa dirasakan Pragolopati, hingga dia tak sadarkan diri terlungkup di tanah dengan membungkuk. Kurang ajar, jangan bermain seperti ini Kisanak. Orang-orang Sekar Kecubung tidak pernah takut dengan permainan
Belumlah habis Paman Guru menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja merasa kepalanya merasakan pukulan yang sangat keras, dan luar biasa sakitnya. Matanya mendelik, kemudian terjatuh di tanah tak sadar diri. Keempat orang pengikut Paman Guru terbelalak. Sepengetahuan mereka, Paman Guru adalah orang yang mempunyai ilmu kedikjayaan yang tak dapat mereka jangkau. Bahkan di daerah ini belum ada orang yang mampu mengalahkan Paman Guru. Namun apa yang terjadi di hadapan mereka adalah mustahil. Tapi itu kenyataan. Tanpa mampu berbuat sesuatu, Paman Guru terjatuh tersungkur di tanah tanpa sadarkan diri. Dengan tidak berpikir panjang mereka segera bergegas pergi. Dala, hati mereka hanyalah melaporkan hal ini pada pimpinan Padepokan Sekar Kecubung, atau langsung pada Eyang Guru. Di mana tempatnya Engger, tanya Ki Juntara yang segera bangun dari duduk. Di tepi hutan sebelah utara, Paman, jawab Jambu Nada. Baiklah, Ki Kamandanu dan Engger mohon untuk istirahat dulu di ruang dalam. Saya ingin melaporkan hal ini pada Ki Buyut, kata Ki Juntara sembari mempersilakan Kamandanu dan Jambu Nada untuk istirahat di ruangan dalam. Siapa mereka itu, Jambu Nada, tanya Kamandanu sambil duduk di ruang dalam setelah Ki Juntara pergi menemui Ki Buyut Padukuhan Kurawan ini. Entahlah ayah, tapi mereka sering menyebut Padepokan Sekar Kecubung, dan gadis itu akan dijadikan persembahan untuk orang yang mereka sebut Eyang Guru, jawab Kamandanu sambil membaringkan badannya di samping ayahnya. Sepertinya kita akan tinggal di Kurawan untuk beberapa hari, Nada. Kita akan melihat perkembangan kasus ini. Itu lebih baik ayah, atau ayah ingin mengunjungi makam Bibi Ratih. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal di sana, jawab Jambu Nada dengan senyuman menggoda ayahnya. Kamandanu hanya tersenyum. Kau benar-benar mirip ibumu, Nada. Jambu Nada tertawa lirih. Jelas, ibu kan Senopati, seorang panglima besar di Majapahit. Kembali senyuman mengembang di bibir lelaki setengah baya itu.